Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di pertemuan ini. Berikut adalah sesi asinkronus ya Bapak Ibu. Izin kami dari grup tutor kelas 15 akan menyapa Bapak Ibu membersamai untuk menjelaskan tentang apa yang ada di materi di level 2 ini. Baik, izin perkenalkan untuk nama-nama tutor yang ada di kelas 15. Yang pertama ada Ibu Mariati, beliau dari SD Negeri 1 Bunyu yang merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Kemudian ada Bapak Abdul Rahmat, beliau adalah pengajar di SD Negeri 11 Balikpapan Tengah. Beliau dari Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ada Ibu Fitri Siswanti, beliau dari IAKN Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian ada Bapak Dirbowo Adi Nyono, beliau dari BGP Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian ada Ibu Wiwi Akhirul Aini, beliau dari BBGP Jawa Tengah. Dan kemudian ada Bapak Saiful Jamal, beliau dari SMK Negeri 4 Manokwari dan sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Papua Barat. Dan dengan saya sendiri, Hana Kaliwahyumi dari SMA Negeri 2 Palangkaraya dan sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2019. Baik Bapak Ibu, berikut tadi adalah tutor yang akan membersamai Bapak Ibu dan izinkan saya juga untuk membuka dengan pantun ya Bapak Ibu. Bumi tempat kita berpijak, kita jaga bersama. Seminar ini jadi pemantik untuk masa depan yang lebih baik. Baik, tanpa berpanjang kata, kita akan sambut untuk pemateri pertama kita, yaitu pemateri di modul 4 dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran Abad 21 yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Jamal. Kepada Bapak Saiful Jamal, dipersilahkan. Mohon izin Bapak masih mute Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih karena hari ini kita bisa ketemu walaupun tidak secara langsung. Jadi hari ini kita akan memaparkan materi atau modul yang ada di level 2. Izin saya share. Bapak Ibu, apakah tampilannya sudah muncul? Baik, sudah muncul Pak, tapi masih di di PPT-nya Pak. Mungkin boleh ke slide materinya Bapak. Oke, ini sudah ada di modul 4. Belum muncul Pak untuk tampilan di modul 4-nya. Mungkin boleh share screen ulang Pak. Oke, saya share ulang ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin terkendala dari jaringan, jadi sedikit agak lambat Bapak Ibu. Saya akan ulangi Bapak Ibu.
apakah sudah muncul? Iya, sudah muncul, Pak. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya akan share screen. Bapak Ibu peserta mungkin nanti akan memiliki pertanyaan, boleh nanti dituliskan di Google Chat ya Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mungkin ada yang belum dipahami terkait dengan modul 4 nanti silahkan disampaikan di Google Chat. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu mohon ya bersabar ya karena atau mungkin Pak Rahmat bisa bantu full screen kan? Sehingga tampilannya agak full. Tampilannya belum full screen ya Bapak Ibu ya? Masih belum Pak, tapi mungkin coba boleh digerakkan ke slide kedua Pak, diklik slide kedua apakah bisa? Belum bisa ya Bapak Ibu. Izin Pak, mungkin nanti yang di-share screen layarnya Pak, tampilan layar. Atau jendela Pak, nanti di pilihannya. Share ulang mungkin ya, Ya, Pak di-share screen Saiful ulang. ya. Yang Oh, Bapak saya share ulang saja ya, saya share ulang Bapak Ibu ya. Yang Bapak share nanti tampilan keseluruhan layarnya Pak. Oh iya, saya Iya. langsung share full screen saja langsung ya. Iya. Supaya langsung full. Oke, apakah sudah Baik, full screen Bapak Ibu? aman, siap. Oke, aman Silakan. ya. Oke, Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan sama moderator kita Ibu Hana. Bapak Ibu peserta pembatik level 2 dimanapun berada, izinkan saya memaparkan modul 4 tentang optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Izin Bapak Ibu, saya next-nya enggak bisa ya Bapak Ibu. Sabar ya. Apakah bisa muncul di slide selanjutnya Bapak Ibu? Belum ini Pak. Slide 1 Pak. Masih di 1 ya Bapak Ibu ya? Belum bisa ya Bapak Ibu ya? Pak Rahmat mungkin bisa bantu untuk munculkan ke slide selanjutnya. Ya Pak, ntar saya bantu dari saya aja Pak ya, share Iya, screen. nanti Pak Rahmat saja yang bantu untuk slide selanjutnya karena kayaknya jaringannya agak lambat, jadi sedikit lambat untuk pindah ke slide berikutnya. Oke, boleh ditutup dulu Pak share screen-nya Bapak, nanti biar saya yang share screen Pak. Oke. Oke, mungkin bisa next Pak Rahmat.
Oke, Bapak Ibu, sebagai pendahuluan untuk program Merdeka Mengajar diluncurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital dalam menghadapi era sosial 5.0. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Melalui program ini, guru diharapkan mampu mempersiapkan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran digital sesuai dengan keadaan dan kebutuhan muridnya. Guru juga didorong untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan dalam pembelajaran agar lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswanya. Pemanfaatan teknologi digital dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan dapat membantu guru dalam menumbuh kembangkan kemerdekaan dan kemandirian siswa dalam proses pembelajarannya, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan sosial 5.0. Jadi memang saat ini perkembangan teknologi semakin maju Bapak Ibu. Jadi kalau dulu ada istilah era 4.0, sekarang ini kita dihadapkan dengan 5.0 atau yang lagi trennya saat ini itu adalah kecerdasan buatan yang sering diistilahkan atau diberi istilah AI. Jadi saat ini memang perkembangan teknologi benar-benar sangat cepat. Jadi kita seorang guru jangan sampai kita ketinggalan terhadap perkembangan teknologi tersebut. Oke, next Pak Rahmat. Untuk kegiatan pelajaran kita yang pertama, kita akan menggunakan kerangka TEPAK dalam pembelajaran digital, di mana TEPAK ini menggabungkan pengetahuan tentang materi atau konten, cara mengajar menggunakan pedagogik dan teknologi, sehingga menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih holistik. Ini gambarnya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, dalam implementasi pembelajaran digital, kerangka TEPAK yang digunakan saat ini kita terapkan di mata pelajaran PPKN. Jadi dalam penerapan TEPAK ini di mata pelajaran PPKN ada 3 komponen. Yang pertama inputnya yaitu adalah guru, dan yang kedua adalah prosesnya, itu adalah sarananya, dan yang ketiga adalah muridnya atau outputnya. Sedikit mungkin Pak Rahmat bisa agak fullkan karena tulisannya sedikit agak kecil di tampilan saya. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu menyesuaikan teknologi dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan teknologi secara tepat, memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memadukan aspek teknologi, pedagogi, dan pengetahuan. Jadi seorang guru harus bisa memanfaatkan yang namanya teknologi. Jangan sampai siswa kita lebih unggul dalam penggunaan teknologi. Nah, dari situ juga dalam TEPAK ini pastinya dibutuhkan yang namanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk mendukung pembelajaran guru tersebut. Yang dibutuhkan seorang guru biasanya di dalam kelas itu seperti Android atau laptop, biasanya juga dipakai classroom, terus proyektor, bahan ajar digital, terus yang terakhir jangan lupa untuk kita bisa akses ke internet, karena terkadang kita membutuhkan informasi itu biasanya berada di internet. Nah, saat ini Bapak Ibu memang benar-benar harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut, karena di level 2 ini Bapak Ibu kedepannya akan memanfaatkan teknologi
dalam pembelajarannya seperti itu. Nah, yang ketiga yang harus dicapai yaitu seorang guru, seorang muridnya. Murid di sini harus mampu melakukan kegiatan dan mendapatkan pengalaman secara langsung. Terus yang kedua adalah keterampilan abad 21 dan hasil belajar mereka harus meningkat. Jadi benar-benar kita seorang guru bagaimana caranya supaya hasil belajar peserta didik kita itu meningkat. Jangan sampai proses pembelajarannya kita tidak ada perubahan dari hari ke hari. Namanya guru, kita benar-benar dituntut agar bisa ada peningkatan dalam proses pembelajaran kita, seperti itu. Oke, next. Terus kegiatan yang kedua yang harus kita persiapkan dalam pembelajaran digital, di mana hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan pengguna alat dan teknologi digital secara inovatif. Selama proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan sebutan e-learning tersebut. Jadi saat ini pembelajaran kita itu bukan hanya lewat buku saja, Bapak Ibu. Dengan perkembangannya teknologi saat ini, itu kita tidak hanya berfokus hanya satu sumber belajar saja. Jadi saat ini berbagai sumber belajar yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam kelasnya pada saat proses pembelajaran. Agar peserta didik kita itu tidak cepat bosan, mungkin tidak cepat jenuh ketika kita memadukan pembelajaran kita itu dengan memanfaatkan teknologi seperti itu. Oke, next, Pak Rahmat. Selanjutnya, kita juga seorang guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu di setiap waktu. Jadi guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar. Jadi nanti Bapak Ibu, kita itu tidak hanya menggunakan satu pendekatan belajar saja atau model atau teknik pembelajaran saja. Saat ini sudah banyak model pembelajaran yang Bapak Ibu guru bisa terapkan agar supaya di dalam pembelajarannya itu tidak monoton. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa padukan beberapa model atau metode atau cara mengajarnya di dalam kelas agar supaya pembelajarannya itu lebih menyenangkan, lebih hidup seperti itu. Nah, Bapak Ibu saat ini sudah banyak sekali media atau alat atau teknologi yang bisa kita manfaatkan dengan hadirnya teknologi saat ini. Sebagai contoh, kalau misalkan Bapak Ibu mau mendesain sebuah slide, saat ini Canva itu lebih efektif, lebih efisien, dan dari segi template-nya itu lebih banyak. Bapak Ibu, saat ini saya sering menggunakan Canva untuk membuat slide pembelajaran karena kalau masih menggunakan PowerPoint saat ini PowerPoint masih terbatas ya. Jadi selama ini saya menggunakan pembelajarannya itu di Canva untuk mendesain pembelajarannya seperti itu. Oke, next Pak Rahmat. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat daripada teknologi itu sendiri seperti Google Doc, di mana Google Docs ini Bapak Ibu itu bisa juga gunakan dalam proses pembelajarannya. Karena ada beberapa fungsi utama dari Google Docs ini, yaitu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi, terus bisa juga digunakan sebagai asesmen awal, jadi Bapak Ibu kalau mengajar bisa manfaatkan ini. Terus dari sini juga kita bisa merancang pembelajarannya itu lebih terarah agar tujuan pembelajaran, terus sasaran dan aktivitasnya pembelajaran kita itu bisa peserta didik kita lihat di smartphone mereka secara langsung atau di HP ataupun di laptopnya mereka seperti itu. Terus dari unsur pendukung dari Google Docs ini itu juga bisa memanfaatkan format video saat ini, juga bisa dipakai untuk format audio seperti musik dan seterusnya. Bisa juga mendukung untuk video, AVI, dan bisa memutar video dengan berbagai jenis fitur tambahan seperti itu.
Jadi untuk fungsi utama dari Google Doc itu banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan sebagai evaluasi dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Oke, next. Dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital, pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran. Jadi jika guru menggunakan dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digital dengan mode daring, luring, maupun campuran, dan menguasai lingkungan belajarnya agar sangat mempengaruhi dalam keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Jadi saat ini Bapak Ibu, kita tidak hanya mengacu dari pembelajarannya kita itu secara langsung dengan hadirnya kemarin atau dengan adanya masalah kemarin yang pas COVID-19. Alhamdulillah di awal-awal itu jujur saja saya sebagai guru masih pemula dengan hadirnya berbagai media pembelajaran seperti Zoom, Google Meet. Tapi dengan kesininya semakin kesini kita tidak kaget lagi penggunaan pembelajaran seperti itu. Kalau awal-awal itu model pembelajarannya seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya, itu kita masih agak-agak bagaimana ya. Jadi semakin ke sini kita sudah tidak kaget lagi ketika menggunakan model pembelajarannya melalui daring seperti itu. Oke, next. Nah di sini ada beberapa cara untuk mengevaluasi pembelajaran kita. Yang pertama, kita harus melihat berdasarkan tujuan. Terus yang kedua, berdasarkan lingkup kegiatan belajar. Terus yang ketiga, berdasarkan sasaran. Dan yang keempat adalah berdasarkan objek dan subjek. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran kita itu kita akan melihat dari diagnostiknya, selektifnya, penerapannya, terus formatif dan sumatif. Jadi dalam melihat tujuan pembelajaran kita itu ya harus biasanya kita tampilkan ada 5 ini. Terus untuk berdasarkan lingkup kegiatan belajarnya, biasanya kita pakai proses pembelajaran, terus proses pembelajaran yang menghasilkan produk tadi itu. Jadi peserta didik kita itu benar-benar harus bisa menguasai materi yang telah kita sampaikan seperti itu. Terus untuk berdasarkan sasarannya, biasanya di sini ada kontes, terus ada input. Inputnya tadi itu seperti guru, terus proses yang digunakan di sini, atau bagaimana cara supaya peserta didik kita itu tersampaikan materi apa yang kita sampaikan. Biasanya kita butuh sarana dan prasarana, contohnya tadi mungkin kita pakai laptop, infocus, sebagai alat pendukung dalam menyampaikan materi kita. Jadi saat ini dengan hadirnya teknologi, kita bisa pakai atau gunakan yang namanya infocus supaya pembelajaran kita itu tidak monoton hanya menggunakan yang namanya buku seperti itu. Terus untuk berdasarkan objek dan subjeknya, kita akan melihat inputnya. Inputnya di sini adalah siswanya. Bagaimana siswanya di sini agar benar-benar tertarik mengikuti pelajaran kita itu seperti itu. Karena jangan sampai proses pembelajarannya kita di kelas itu anak-anak malah jenuh, malah bosan, dan kadang mereka tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan. Akhirnya dalam proses pembelajaran kita itu terkadang tidak maksimal ketika kita menggunakan model pembelajaran yang lama. Nah, dengan hadirnya pembelajaran digital ini dengan memanfaatkan teknologi, kita guru benar-benar harus bisa dan mampu untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya kita supaya dalam proses pembelajarannya kita itu tidak monoton dan tidak membosankan seperti itu. Oke, next. Nah, kegiatan yang ketiga, Bapak Ibu peserta pembatik level 2 dimanapun berada, di modul 4 ini itu ada beberapa contoh video pembelajaran digital. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa tonton karena waktu kita terbatas. Saya hanya diberi waktu hanya 25 menit
Jadi untuk lebih detailnya Bapak Ibu, peserta pembatik level 2 bisa menyaksikan langsung beberapa video pembelajaran digital. Di sini ada beberapa contoh. Jadi Bapak Ibu peserta pembatik level 2 silakan nanti buka modulnya di modul 4 maupun di modul 5 dan 6. Itu ada beberapa video yang Bapak Ibu bisa saksikan secara langsung seperti itu. Oke, next. Ini juga Bapak Ibu salah satu contoh yang digunakan dalam pembelajaran digital implementasi kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ya diputar karena waktu kita ini terbatas. Jadi kalau misalkan saya putar itu nanti teman-teman yang pemateri selanjutnya nanti tidak kebagian seperti itu. Ya, mungkin itu saja Pak Rahmat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful sudah memaparkan terkait dengan modul 4 ya Pak ya. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Jadi Bapak Ibu kami ingatkan kembali bila ada pertanyaan terkait dengan modul 4 ini silahkan tuliskan di Google Chat-nya ya Bapak Ibu, kami tunggu. Begitu juga nanti daftar hadir juga akan kami bagikan di sana. Nah, kalau tadi kita sudah menyimak materi yang ada di modul 4 oleh Pak Saiful Jamal, mungkin kita bisa meminta penguatan nih Bapak Ibu ya dari Ibu Fitri. Halo Ibu Fitri. Iya, selamat siang Ibu. Oke, selamat siang Ibu. Jadi mohon penguatannya nih Bu terkait dengan modul 4 ini Ibu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih ya atas waktu kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami selaku tutor dari PTP. Perkenalkan sebelumnya ya, nama saya Fitri. Kita dari unit Palangkaraya, yaitu Institut Agama Kristen Palangkaraya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan penguatan di dalam modul kita pada siang hari ini yang telah disampaikan tadi barusan oleh Bapak Saiful Jamal, yaitu optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 2021, abad 21. Di sini saya menyampaikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pembelajaran abad 21 adalah teknologi informasi komunikasi digunakan untuk membuat rancangan pembelajaran melalui eksplorasi model metode dan strategi pembelajaran yang mana guru diminta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber informasi tambahan yang mana juga siswa diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar. Dan guru diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memvisualisasikan konten yang abstrak. Dan guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk melakukan pembelajaran dalam jaringan. Sebelum kita masuk ke dalam pemanfaatan TIK yang harus kita optimalkan di dalam abad pembelajaran 21, saya sebenarnya mengharap kepada para pendidik itu untuk lebih memahami tentang digital mindset ya. Sebenarnya seluruh profesi tetap tanpa terkecuali harus memiliki digital mindset yang mana dalam jika dari mewujudkan keberhasilan tetap relevan dengan kondisi zaman yang dinamis, kita juga harus memahami tentang digital mindset yang mana setahu saya digital mindset itu wajib ada di dalam apa yang menjadi pendorong kita untuk menjalankan optimalisasi pembelajaran yang harus ada yang sekarang yaitu dalam bentuk TIK itu ya Bapak Ibu. Pertama yang dulunya kita tahu ilmu itu harus dijemput atau mencari atau nunggu diberikan oleh guru, yang sekarang kan kita harus menggerakkan jari kita bagaimana kita menggunakan informasi melalui internet yang sudah ada dengan menjalankan
kemajuan teknologi yang ada, dan teknologi itu kan tidak melulu dalam bentuk laptop ya atau apa. Mungkin anak peserta didik kita kan tidak semuanya harus memiliki laptop, itu mereka juga harus menggunakan handphone ya. Itu disitulah diminta kepada guru untuk bisa menularkan kompetensinya yang tadi yang Pak Sipul bilang, siswa harus bisa menjadi lebih pintar, bisa menjalankan kompetensinya. Semuanya itu tanpa ada digital mindset, yang artinya guru lebih paham, lebih memahami apa yang menjadi kompetensi yang kompetensi profesional guru itu yang bisa ditularkan ke siswa. Yang mana lagi yang selanjutnya digital mindset itu juga yang saya tahu sekarang itu belajar dalam, yang dulu itu kita belajar dulu baru praktek, yang sekarang itu kan belajar sambil praktek, yang mana dalam melalui TIK ini melalui YouTube atau apapun, mungkin siswa atau belajar itu guru bisa mengajarkan bagaimana mempraktekkan apa yang sudah disampaikan guru. Itu yang saya tahu ya. Jadi bagaimana menerapkan digital mindset itu masuk ke dalam siswa yang menjadi apa yang sarana kita menjalankan pola pendidikan yang kita terapkan dalam keseharian kita. Guru yang dulunya berhenti menyampaikan proses apa yang menjadi mereka berikan, mungkin diharapkan para pendidik mampu menyampaikan apa yang menjadi mereka terapkan melalui optimalisasi TIK ini ya, melalui apa tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful Jamal, TIPEK ya. Solusi yang bisa membantu menghadapi tantangan ini yaitu melalui kerangka berpikir teknologi, pedagogi, pengetahuan konten. Jadi semoga dengan memiliki digital mindset itu menjadi pemantik untuk optimalisasi pemantapan TIK dalam pembelajaran di abad 2021. Itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu, Bapak. Semoga ini menjadi pencerahan sedikit buat Pak Saiful Jamal. Tadi sudah oke banget ya menyampaikan paparannya di dalam modul 4 ya tadi ya, optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Oke, makasih Ibu Fitri. Ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Fitri. Wah, tadi Bapak Ibu guru perlu memiliki digital mindset begitu ya Bu ya, dan pastinya juga memanfaatkan aset yang dimiliki oleh siswa ya Bu, karena siswa kan tidak semua mungkin punya laptop, mungkin dengan alat atau aset yang dia miliki bisa dimaksimalkan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Saiful dan Ibu Fitri sudah membersamai di modul 4 ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke modul yang kedua yaitu modul 5. Di sini nanti modul 5 akan dibawakan oleh Ibu Mariati. Modul 5 ini berjudul penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Mariati untuk mempresentasikan. Silakan Ibu. Oke, masih mute Ibu. Oke, makasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan Bu Hana selaku MC sekaligus moderator ya pada kegiatan sesi sinkronus kelas 15 level implementasi. Baik, karena Bu Hana tadi buka dengan pantun, saya buka juga dengan pantun ya. Pagi hari pergi berkebun, pergi ke kebun menanam tomat. Assalamualaikum kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta pembatik level implementasi kelas 15 yang terhormat. Mohon izin Bapak Ibu tutor, saya share dulu. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Ibu. Oke, sini. Oke, sudah terlihat Bu Hana?
Tapi masih belum slideshow ya, Bu, masih di file ini ya. Oh, Mungkin, stop share dulu ya, dulu. stop Iya. dulu. Oke. Masih belum anu ya, Bu, ya? Iya, masih belum, Ibu. Atau coba Bu Mariati slideshow-kan duluan aja, Bu, baru nanti di yang slideshow-nya gitu. Terus? Di slideshow duluan, Udah. baru Ibu nanti masuk ke tampilan kita lagi, baru Ibu nanti share screen, jadi muncul yang diambil yang slideshow-nya. Gitu. Kalau nggak salah bisa gitu, Bu. Cuma kalau slideshow dia Pak, apa? Di end-shot ya? Atau Pak Rahmat saja yang bantu untuk share-kan, karena kita itu kecil tampilannya di kita punya layar. Betul, Pak. Izin Pak Rahmat. Oke, Ibu, siap. Saya share screen-kan dulu ya, Bu ya. Siap. Udah muncul, Ibu? Sudah. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, saya melanjutkan kegiatan materi kita untuk sesi sinkronus ya, kelas implementasi kelas 15. Tadi di modul sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Rahmat, Pak Saiful Jamal ya di modul 4, yaitu optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Kemudian dikuatkan oleh Ibu Fitri Siswanti ya. Nah, kali ini saya akan berbagi ya di dalam modul 5 untuk level 2, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Di mana di dalam modul ini kita akan melihat apa sih tujuan pembelajarannya. Silakan Pak Rahmat. Iya, di mana tujuan yang akan kita capai di modul 5 ini adalah yang pertama itu mendeskripsikan pemanfaatan fitur PMM, kemudian yang kedua mendeskripsikan pemanfaatan fitur rumah belajar, yang ketiga mendeskripsikan pemanfaatan fitur sumber belajar digital lainnya, kemudian berikutnya bagaimana menerapkan pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, menerapkan model pembelajaran berbasis game atau Game Based Learning, kemudian menerapkan model pembelajaran berbasis Discovery Inquiry Learning, kemudian menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dan yang terakhir itu tujuan yang kita ingin capai adalah bagaimana menerapkan model pembelajaran Learning Station. Next. Nah, di mana di kegiatan belajar 1 di sini kita akan memberikan gambaran seperti apa sih pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, peserta pembatik level 2, di mana kita ketahui bersama bahwa sumber belajar itu artinya materi pembelajaran dalam format digital.
Nah, dikatakan format digital ini seperti video, aplikasi, situs web. Nah, yang mana semua itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja, ya. Kemudian kita ketahui mengapa sih sumber belajar itu penting sekali bagi zaman sekarang, Bapak Ibu, ya. Karena yang pertama, sumber belajar itu bisa memperkaya pembelajaran, yang kedua bisa meningkatkan motivasi murid, yang ketiga bisa memfasilitasi pembelajaran mandiri, ya. Kemudian yang keempat, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Makanya penting sekali sebuah sumber belajar itu dimiliki oleh para peserta didik, ya, para guru di kelas untuk memberikan pembelajaran terhadap siswa kita. Nah, contoh sumber belajar digital, kita ketahui bahwa sumber belajar digital itu bisa kita temui di platform teknologi, ya, yaitu di PMM dan rumah belajar. Nah, kalau PMM ini bagi Bapak Ibu guru semua ini bukan hal yang baru, ya. Begitupun dengan rumah belajar. Di sana bisa kita lihat berbagai macam video-video inspirasi dan lain sebagainya, ya. Kemudian sumber belajar digital lainnya itu bisa ada di buku.kemdikbud.go.id atau biasanya juga ada sering di TikTok atau IG yang live-live Bapak Ibu, ya. Jadi bisa mencari sumber-sumber belajar yang ada secara digital. Oke, next. Kemudian di kegiatan belajar 2 ini memberikan gambaran bagaimana pemanfaatan dalam pembelajaran, bahwa kita tahu bahwa PMM itu adalah sebuah platform yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek, di mana di sini digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran, Bapak dan Ibu, ya, bahwa PMM ini adalah menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu guru dalam merancang, dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Di mana kita ketahui bahwa di PMM itu ada beberapa fitur-fitur unggulan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini bukan hal yang baru, Bapak Ibu sudah kenal, ya, cuma kami menguatkan aja pemahaman dari Bapak Ibu selama ini. Yang pertama, ada fitur ide praktik, di mana di dalam fitur ide praktik ini ada sumber inspirasi bagi Bapak Ibu untuk melihat beberapa strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan beberapa sumber belajar inovatif, ya. Ini berada di fitur praktik. Kemudian ada fitur asesmen murid. Fitur asesmen murid ini merupakan alat untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan proses pembelajaran di kelas, sebelum memulainya dilakukanlah asesmen murid. Nah, supaya tidak Bapak Ibu capek-capek membuat lagi karena sudah disediakan oleh pemerintah, sudah ada di PMM, silakan buka fitur asesmen murid. Kemudian fitur yang lainnya adalah fitur CP, ya, capaian pembelajaran, dan fitur alur tujuan pembelajaran. Sudah ada juga Bapak dan Ibu, ya. Jadi panduan itu di mana di fitur itu berisi panduan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Jadi Bapak Ibu sudah ada CP-CP yang ada di sana di fitur CP. Kemudian ada fitur perangkat ajar. Nah, di fitur perangkat ajar ini ada kemudahan dalam menyusun berbagai modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik, di mana di dalam perangkat ajar ini Bapak Ibu sesuai dengan level jenjangnya masing-masing bisa memilih. Kemudian mata pelajaran apa yang diajarkan sudah tersedia semua di dalam fitur perangkat ajar. Tinggal Bapak Ibu mengeksplor sendiri. Kemudian ada fitur bukti karya, di mana di dalam fitur bukti karya ini ada wadah berbagi praktik baik dan hasil karya siswa yang menginspirasi. Jadi Bapak Ibu kalau punya bukti-bukti karya, ya, praktik baik yang dimiliki, silahkan diupload di PMM di bagian fitur bukti karya, ya. Kemudian fitur yang lainnya adalah fitur video pembelajaran, di mana di fitur ini ada materi pembelajaran dalam format video yang interaktif dan sangat menarik Bapak dan Ibu. Jadi silahkan berselancar membuka kembali PMM-nya untuk melihat beberapa fitur-fitur unggulan milik PMM. Oke, the next. Lanjut
ada contoh penerapan dalam penggunaan PMM Bapak dan Ibu ya, di mana misalnya di sini Ibu Yani adalah seorang guru bahasa Inggris. Dia berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur-fitur PMM. Apa yang dilakukan oleh Ibu Yani di sini kita lihat Bapak dan Ibu, dengan menggunakan PMM rupanya dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajarnya, karena yang pertama dilakukan Ibu Yani mengidentifikasi masalah. Bagaimana caranya? Bu Yani melalui survei ini, Ibu Yani menemukan bahwa siswa kurang termotivasi karena kesulitan memahami materi. Ini mengidentifikasi awal yang dilakukan oleh Ibu Yani. Kemudian Bu Yani melakukan mencari solusi. Apa solusi yang dilakukan? Ternyata Ibu Yani ini menggunakan salah satu fitur unggulan yang ada di PMM, yaitu khususnya fitur ide praktik. Nah, di mana di fitur ide praktik ini kan berisi tentang inspirasi strategi pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian yang dilakukan Ibu Yani berikutnya adalah dia melakukan asesmen. Nah, Ibu Yani lagi menggunakan lagi fitur unggulan PMM, yaitu khususnya asesmen murid. Tujuan dari fitur ini adalah mengukur tingkat pemahaman siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai. Jadi supaya Ibu Yani mengetahui pemahaman siswanya lebih awal untuk mengidentifikasi tingkat kompetensi dan kemampuan muridnya, menggunakanlah fitur asesmen murid. Kemudian Ibu Yani merancang pembelajaran. Nah, Ibu Yani kemudian memanfaatkan fitur CP atau ATP dan perangkat ajar untuk membuat modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Nah, digunakanlah dua fitur ini, CP dan perangkat ajar. Kemudian setelah itu, untuk melaksanakan pembelajaran aktif, Ibu Yani menggunakan fitur bukti karya dan video pembelajaran untuk mendorong siswa itu belajar lebih aktif dan kolaboratif. Jadi digunakan lagi fitur berikutnya, yaitu fitur bukti karya dan video pembelajaran. Kemudian dia mengevaluasi pembelajaran di sini. Ternyata Ibu Yani menggunakan fitur asesmen murid untuk mengukur kemampuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi ini contoh penerapan penggunaan fitur-fitur PMM, fitur unggulan PMM yang digunakan oleh Ibu Yani sebagai guru bahasa Inggris. Ternyata dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid. Akan Pak. Nah, Bapak dan Ibu, selain fitur PMM, ada juga pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu, portal rumah belajar ini adalah platform pembelajaran ya, online juga, punya Kemendikbudristek juga, yang menyediakan beragam sumber belajar digital berkualitas untuk siswa, guru, dan masyarakat. Dan ini portal rumah belajar ini adalah gratis juga Bapak dan Ibu ya, karena di mana di rumah belajar itu bisa kita belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ada fitur unggulan di portal rumah belajar itu Bapak dan Ibu, yaitu terutama fitur sumber belajar, hampir sama dengan PMM, di mana di fitur sumber belajar di sini punya rumah belajar adalah menyediakan berbagai konten menarik dan mudah diakses, seperti ada game edukasinya, ada lab mayanya, ada video pembelajarannya, ada audio juga Bapak dan Ibu ya, ada animasi dan beberapa artikel lainnya serta beberapa fitur-fitur lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi misalnya ketika tidak menggunakan PMM, boleh silahkan dibuka portal rumah belajar. Di sana juga tersedia beberapa sumber belajar digital. Oke. Nah, ini contoh penerapan lagi penggunaan portal rumah belajar Bapak dan Ibu ya. Kita berikan contoh di sini adalah Pak Haris itu adalah guru SD kelas 4 ya di lingkungan perkotaan. Dia menghadapi tantangan mengajar materi bagian tubuh tumbuhan dengan keterbatasan lingkungan. Nah, Pak Haris di sini menemukan solusi kreatif melalui portal rumah belajar. Portal rumah belajar di sini yang mendukung Pak Haris adalah sebagai sumber digital yang beragam, ada dokumen, artikel, infografis, gambar dan anatominya. Anatomi, ada video pembelajaran interaktif, lab maya, dan game edukasi. Di mana di dalam pembelajaran interaktif ini sangat menyenangkan ya. Video animasi di sini bisa untuk menjelaskan materinya. Ada untuk melakukan eksperimen virtual dengan lab maya atau dengan game edukasi sebagai bahan evaluasinya. Apa di sini hasilnya adalah siswa lebih antusias. Jadi siswa Pak Haris di sini lebih antusias dan tertarik pada mata pelajaran tersebut. Karena pemahaman siswa terhadap materi itu meningkat
melalui visualisasi dan praktik langsung ya. Praktik langsungnya bisa melalui lab Maya tadi ya. Visualisasi memberikan gambarnya terkait dengan apa yang diajarkan oleh Pak Haris, di mana di pembelajaran ini sehingga menjadi lebih menyenangkan dan efektif dengan adanya pendekatan-pendekatan interaktif dan variatif yang dilakukan oleh Pak Haris. Nah, ini contoh penerapan Bapak Ibu bisa dilakukan juga di kelas Bapak Ibu. Silakan. Baik, berikutnya ada pemanfaatan sumber belajar lainnya. Selain tadi PMM, rumah belajar, ada juga sumber belajar lain Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu kunjungi di www.buku.kemdikbud.go.id. Ini merupakan adalah perpustakaan digital dengan koleksi buku pendidikan lengkap, di mana di manfaat platform ini adalah kemudahan akses materi pembelajaran kapan saja, di mana saja, dan mengurangi ketergantungan pada buku cetak. Jadi tidak perlu lagi buku cetak dibawa berat-berat ya. Jadi siswa itu hanya diminta untuk membuka link tersebut atau guru mengambil modul atau buku yang ada di link tersebut ya untuk pembelajarannya supaya lebih interaktif dengan berbagai fitur multimedia. Kemudian ada tren media sosial sebagai sumber belajar seperti TikTok, ya, TikTok Live dan Instagram Live itu Bapak dan Ibu bisa juga gunakan ya sebagai pendidik dan untuk berbagi pengetahuan di sini ya. Ada beberapa pendidik yang memang sudah sering berbagi terkait dengan edukasi atau pendidikan, silahkan digunakan ya. Ada juga fitur live chat ya, memungkinkan diskusi interaktif dan partisipasi ketika Bapak dan Ibu mengikuti TikTok Live dan IG Live-nya ya. Manfaat dari live streaming yaitu sarana diskusi dan tanya jawabnya yang menarik. Ada alternatif kelas tatap muka pada kondisi tertentu, itu bisa juga dilakukan Bapak dan Ibu ya sebagai sumber belajar lainnya. Oke. Contoh penerapannya Bapak dan Ibu terkait dengan sumber belajar lainnya, kita lihat di sini Ibu Nada menggunakan buku digital dari website tadi di buku.kemdikbud.go.id itu sebagai sumber belajar tambahan. Kemudian beliau memilih materi tentang musik tradisional daerah untuk kelas 4 SD. Fokusnya di sini adalah pada alat musik angklung, gamelan, dan sasando ya. Di mana di dalam pelaksanaan pembelajarannya yaitu hari pertama Bu Nada di sini menampilkan gambar alat musiknya dari buku digital melalui proyektornya. Kemudian beliau menjelaskan jenis-jenis alat musik tradisional dari berbagai daerah tersebut. Contoh musik dan buku digital itu diputar untuk memperkaya pengalaman belajar. Kemudian besoknya atau di hari keduanya Bu Nada mengadakan live streaming via IG ya, Instagram dengan musisi tradisional dari Jawa Timur. Ya, kemudian musisi itu memperkenalkan angklung dan memainkan beberapa lagu tradisional. Kemudian dalam sesi tanya jawab interaktif diadakan untuk meningkatkan partisipasi murid. Nah, ini contoh penerapan yang dilakukan oleh Ibu Nada menggunakan buku digital. Next, Pak. Oke, ini Bapak dan Ibu model-model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kelas masing-masing ya. Ada game based learning, ada discovery inquiry learning, kemudian ada problem based learning atau PBL dan ada station learning ya. Ada 4 model pembelajaran yang akan kita jelaskan di sini Bapak dan Ibu. Oke, silakan Pak Rahmat. Oke, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah project based learning, di mana kita ketahui adalah bentuk model pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi, yang mana menitik beratkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan produk hasil dari proyek yang dilakukan. Jadi intinya di sini adalah dia lebih kepada produk ya, produk dari hasil proyeknya Bapak dan Ibu. Kalau project based learning, oke. The next Pak. Kemudian ada di sini sintaksnya Bapak dan Ibu ya, sintaks PBL di sini ada 6 ya. Yang pertama itu adalah penentuan pertanyaan dulu, pertanyaan mendasar yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu menyusun perencanaan proyek. Jadi ditentukan dulu pertanyaan-pertanyaannya, kemudian disusunlah perencanaan proyeknya, kemudian yang kedua menyusun jadwalnya ya.
nyusun schedule-nya untuk melihat bagaimana memberikan pendampingan kepada murid ya. Kemudian yang keempat itu memantau siswa dan kemajuan proyeknya, di mana di dalam hal ini guru memfasilitasi dan memonitor murid dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuatnya. Setelah itu maka sintaks berikutnya adalah penilaian hasil, di mana di dalam penilaian hasil ini guru memfasilitasi murid untuk menyusun laporan, kemudian mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya tersebut. Nah, setelah tadi dipantau, diadakan penilaian hasil. Nah, terakhir, sintaks terakhir itu adalah melakukan evaluasi pengalaman. Artinya di sini guru dan murid itu pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyeknya. Jadi sama-sama guru dan siswa di sini adalah melakukan refleksi, karena refleksi itu penting sekali bagi kita Bapak dan Ibu ya, untuk mengetahui tingkat ketercapaian pembelajaran kita, berhasil atau tidaknya kita bisa lihat dengan melakukan refleksi pembelajaran. Oke, silakan Pak. Kemudian di sini sumber belajar digital lainnya berdasarkan dari metode pembelajaran tadi, model pembelajaran adalah project based learning ya Bapak dan Ibu, di mana di sini adalah ada penentuan pertanyaan mendasar, yaitu memberikan contoh-contoh kasus atau gambar atau video tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa didapatkan dari media sosial. Setelah itu penentuan pertanyaan mendasar, artinya di sini memberikan contoh kasus tadi, ditentukanlah pertanyaannya, kemudian dilakukan penilaian hasil ya. Penilaian hasil artinya memanfaatkan media sosial kembali sebagai sarana presentasi dan publikasi hasil karya murid. Mungkin yang siswa senang dengan IG, silahkan dimanfaatkan IG-nya untuk mempresentasikan. Yang siswa mungkin senang dengan TikTok, silahkan presentasi dengan TikTok. Seperti itu untuk penilaian hasilnya tergantung dari proses yang dilakukan oleh siswa tersebut dan minatnya di mana, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, next Pak. Nah, berikutnya adalah game based learning Bapak dan Ibu ya, di mana di game based learning ini atau pembelajaran yang berbasis permainan ini merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan ya atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran ya. Kalau sekarang kalau kita itu sebagai guru ada kuisis misalnya Bapak dan Ibu ya, karena kuisis itu sudah terintegrasi dengan akun belajar ID kita. Nah, ini salah satu yang berbasis permainan ya. Oke, next Pak. Nah, ini beberapa sintaks dari game based learning Bapak dan Ibu. Sama tadi ada 6 juga. Yang pertama itu memilih permainan sesuai dengan topik, di mana di sini awalnya guru itu memilih permainan-permainan yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan atau diajarkan itu dengan rencana pembelajaran yang sudah dirancang. Kemudian yang kedua melakukan pengalaman konsep ya, di mana guru di sini mengajukan menjelaskan penjelasan yang awal terkait dengan permainan tersebut yang akan dimainkan ya, tujuan dan tantangan apa yang akan di sini yang harus diselesaikan nanti. Kemudian ada aturannya ya. Setelah ada aturannya sudah dijelaskan, kemudian bermain game ya. Bermain game di sini setelah itu ada merangkum pengetahuan, di mana di sini murid merangkum pengetahuannya, pengalamannya dan hal-hal yang didapatkan dari game yang telah dimainkan tadi. Nah, kemudian dilakukan refleksi lagi seperti tadi Bapak dan Ibu ya. Murid melakukan refleksi dari hasil rangkuman dan menghubungkannya dengan topik materi yang telah dipelajari. Jadi selalu diakhiri dengan refleksi Bapak dan Ibu ya. Ini adalah sintaks dari game based learning ya. Kemudian next Pak. Sumber belajar digital, di mana di pemanfaatan sumber belajar digital pada model ini terjadi pada tahapan memilih jenis permainan sesuai dengan topik dan bermain game Bapak dan Ibu ya. Ini untuk yang tadi game based learning. Next Pak.
Kemudian ada model pembelajaran yaitu Discovery Inquiry Learning, di mana di dalam hal ini adalah suatu proses yang berpusat pada murid, ya, di mana murid di sini harus mengerahkan seluruh pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan solusi dan masalah melalui proses penelitian. Jadi Discovery Inquiry Learning ini adalah pembelajaran yang memang berpusat kepada peserta didik atau murid, ya, dengan ada proses menemukan solusi. Next, Pak. Kemudian ada sintaks dari Discovery Inquiry Learning, sama ada 6 juga. Yang pertama ada pemberian rangsangan dulu kepada ada stimulation-nya, ya, di mana guru memulai kegiatan pembelajaran dengan aktivitas belajar yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah, di mana permasalahan yang dipilih dirumuskan, kemudian ada data collection, kemudian data processing, sintas berikutnya verifikasi dan generalization, ya, atau menarik kesimpulan Bapak dan Ibu. Next, Pak. Kemudian ada sumber belajar digital dari Discovery Learning ini, ada stimulusnya dan pengumpulan datanya. Itu yang lebih dua hal ini yang menjadi pokok pertimbangan dari menggunakan metode Discovery Inquiry Learning. Lanjut, Pak. Discovery Inquiry Learning ada stimulasi pemberian rangsangan, ada pengumpulan data, kemudian problem based learning Bapak dan Ibu, ya, ini adalah pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta mendapatkan konsep atau inti materi dari mata pelajaran. Next, Pak. Kemudian ini ada sintaksnya, ya, ada 5. Yang pertama orientasi siswa kepada masalah dulu, kemudian yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, kemudian membimbing, menyelidik, ya, individu maupun kelompoknya, kemudian yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, next, Pak. Ini sumber belajarnya ada orientasi masalah, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian ada model pembelajaran terakhir yaitu learning station, Bapak dan Ibu, di mana ini adalah model pembelajaran di mana sekelompok kecil murid itu bergerak melalui banyak pusat pembelajaran atau ada stasiunnya, ya, yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dan memasukkan kebutuhan siswa, jadi sesuai kebutuhan pembelajarannya, minatnya siswa, dan gaya belajarnya siswa. Kemudian sintaksnya Bapak dan Ibu ada 4. Yang pertama itu adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian yang kedua memilih jenis stasiun pembelajarannya, ya, dan pergerakan siswa ke stasiun. Kemudian yang ketiga adalah ringkasan kegiatannya, dan yang keempat adalah melakukan penilaian. Next, Pak. Oke, ini learning station, ya, memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan. Lanjut aja, Pak. Penerapan model pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar digital yang tepat dapat menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran, ya, serta menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, Bapak dan Ibu, itu modul 4, ya, terkait dengan model-model pembelajaran, ya, di mana di sini saya selaku tutor level 2 di kelas 15, ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Hana selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mariati. Saya ingatkan kembali, ya, kepada Bapak Ibu peserta, bila memiliki pertanyaan terkait dari modul 5 tadi, silakan tuliskan di Google Chat-nya. Terima kasih. Nah, baik, tadi sudah disampaikan, ya, Bapak Ibu, materi di modul 5. Nah, kita minta kepada Pak Bowo. Halo, selamat sore Pak Bowo. Selamat sore. Oke, baik. Baik, Pak, mohon untuk memberikan penguatan, Pak, terkait dengan modul 5 ini, Pak. Oke, terima kasih Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Barusan sudah dijelaskan oleh Bu Mariati ya, Bu Mariati tadi sudah dijelaskan tentang sumber-sumber belajar, antara lain ada PMM, ada rumah belajar, ada buku digital Kemdikbud, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber belajar tersebut di model-model pembelajaran yang sudah disebutkan juga oleh Bu Mariani tadi, antara lain adalah problem based learning, terus ada apa tadi, game based learning, dan discovery inquiry learning ya. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa perubahan adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Kita sekarang berada pada titik perubahan di mana teknologi digital memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk menjangkau dan melibatkan siswa dengan cara yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi model pembelajaran berbasis sumber belajar digital bukan hanya tentang mengikuti tren, tapi bagaimana kita menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis, interaktif, dan relevan. Mungkin berapa dari Bapak dan Ibu sekalian masih merasa khawatir gitu, cemas atau ragu menghadapi teknologi baru ini. Tapi perlu diingat bahwa inovasi itu dimulai dari langkah pertama. Keterampilan yang kita miliki tentang teknologi digital itu tidak bisa langsung sempurna, tetapi akan melalui beberapa tantangan. Dan tantangan itu adalah kesempatan untuk belajar, terus berkembang, dan bahkan teknologi yang paling canggih pun berkembang melalui proses trial dan error. Saya ingin menguatkan kembali tentang agar semangat kita tetap tinggi untuk belajar menggunakan sumber-sumber digital ini. Pertama, Bapak dan Ibu harus fokus pada tujuan akhir. Fokus pada tujuan akhir, bahwa sumber digital itu memiliki potensi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Fokus bagaimana teknologi ini dapat membantu kita mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan pengalaman siswa. Itu pertama adalah fokus pada tujuan akhir. Yang kedua, kita harus berani mengambil resiko. Jadi kita tidak salah jika kita dalam mencoba pendekatan baru, mencoba teknologi baru, terus kita membuat kesalahan. Jadi tidak ada salahnya itu. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran kita. Yang penting kita terus berusaha dan belajar dari setiap pengalaman. Jadi yang nomor 2, berani mengambil resiko. Yang ketiga, terus berkolaborasi dan saling mendukung. Di sekolah kita tidak sendirian. Ada rekan-rekan guru lainnya yang bisa diajak untuk bertukar pengalaman. Jadi komunitas belajar kita adalah merupakan aset besar yang ada di sekolah itu. Jadi rekan-rekan kita merupakan aset kita untuk menerapkan teknologi digital ini. Jadi nomor 3 adalah kolaborasi dan gunakan dukungan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Yang nomor 4, terus kembangkan kreativitas. Gunakan sumber belajar digital untuk berkreasi.
coba semua alat yang ada, semua teknik yang ada, untuk mengetahui mana yang paling efektif, yang paling membuat pembelajaran lebih menarik, ya, dan bermakna bagi siswa. Jadi nomor 4, terus kembangkan kreativitas, dan nomor 5, rayakan keberhasilan, walaupun itu cuma kecil. Jadi saat setiap kemajuan kecil yang Bapak Ibu capai, rayakan itu. Jadi dengan demikian, Bapak dan Ibu terus bersemangat untuk menerapkan teknologi berbasis TIK ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowas. Cukup ini ya Pak ya. Pesan-pesannya sungguh sangat kuat sekali. Jadi jangan hanya mengikuti tren ya Pak ya, tapi juga harus memberikan pengalaman belajar. Oke, terima kasih kepada Ibu Mariati dan Pak Bowo yang sudah membersamai di modul 5 ini. Baik, kita akan ke modul selanjutnya ya Bapak Ibu, modul yang ketiga atau yang keenam ya kalau di pembatik ini, yaitu tentang pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rahmat. Halo Pak Abdul Rahmat, sudah siap? Halo Bu Hana, siap. Suaranya jelas ya? Jelas Pak, oke. Silakan ya Pak. Siap, terima kasih banyak Bu Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu peserta level 2 pembatik khususnya untuk kelas 15. Izinkan saya Ibu Bapak pada sesi berikutnya ini untuk membersamai Bapak Ibu, kita akan belajar bareng ya terkait dengan modul 6 Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya mohon izin dulu, saya akan share screen Bapak Ibu. Oke. Ya, semoga terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk sesi kali ini Bapak Ibu di modul 6 kita akan belajar bersama terkait dengan pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti memang Bapak Ibu bisa mengeksplor di modul 6-nya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mulai dengan kegiatan belajar pertama itu. Apa sih tujuan belajar kita Bapak Ibu pada sesi saat ini? Jadi kita akan sama-sama memahami lingkungan belajar, kita akan juga memahami LMS untuk pembelajaran, sehingga nanti Bapak Ibu dapat mengaplikasikannya di dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, terkait dengan lingkungan belajar ya Bapak Ibu, jadi lingkungan belajar ini memang punya peran yang sangat penting di dalam proses pendidikan kita Bapak Ibu di kelas. Jadi dengan lingkungan belajar ini justru akan menjadi hal yang luar biasa yang akan mendukung proses pembelajaran kita. Jadi lingkungan ini punya peran yang sangat penting. Kalau lingkungan belajar kita aman, nyaman, kondusif, nah ini juga akan berdampak luar biasa terhadap proses pembelajaran di kelas. Murid akan menjadi nyaman. Tidak hanya murid, kita juga sebagai guru juga akan menjadi nyaman dalam mengajar. Dan dampaknya itu nanti juga akan terasa di dalam peningkatan kualitas pendidikan. Nah, Bapak Ibu kita sudah sering mengenal ya lingkungan belajar. Biasanya gitu ya lingkungan belajar yang kita kenal itu adalah lingkungan belajar luring di mana guru dan peserta didik itu saling bertatap muka, tidak memerlukan jaringan internet gitu, berlangsung secara konvensional ya Bapak Ibu. Nah ini yang mungkin sebagian besar sering kita lakukan di dalam kelas kita. Namun selain ada lingkungan belajar luring Bapak Ibu, sekarang di era majunya teknologi ini kita juga mengenal ada lingkungan belajar daring, di mana lingkungan belajar ini ya guru dan murid
tidak perlu bertatap muka gitu, namun proses pembelajaran dapat berjalan ya dengan efektif, dengan maksimal gitu, juga dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kita memanfaatkan jaringan internet, kita memanfaatkan platform-platform teknologi yang sudah ada, sehingga proses pembelajaran ini tidak hanya terjadi di dalam satu ruang kelas gitu, namun bisa terjadi di mana saja gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian selain ada lingkungan belajar yang luring, ada daring, seperti yang kita lakukan saat ini kan kita lagi belajar secara daring ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada yang namanya blended learning, di mana ini campuran dari metode pembelajaran luring, tatap muka, kemudian ada daring, kemudian juga ada pembelajaran mandirinya. Nah, di mana dalam blended learning ini Bapak Ibu kita akan membutuhkan banyak platform-platform teknologi yang mendukung gitu ya. Ada kelas maya gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan membutuhkan LMS, e-learning. Nah, di sini tujuannya untuk semakin menguatkan proses pembelajaran itu Bapak Ibu. Tidak hanya secara tatap mukanya saja, mungkin secara daring pun juga blended learning ini akan mendukung dengan beberapa platform-platform yang sudah ada gitu. Nah, kemudian juga ada lagi hybrid learning nih Bapak Ibu. Jadi menggabungkan gitu ya pembelajaran daring tapi pengajarannya di dalam ruang kelas nyata, seakan-akan kita seperti tatap muka gitu. Pada pembelajaran hybrid ini guru menyampaikan secara dua gitu ya, ada dua format. Jadi berhadapan dengan murid secara langsung, namun juga ada murid yang daring gitu. Nah, ini juga mungkin di masa-masa pandemi COVID Bapak Ibu ya, kita mungkin sudah pernah mengeksplor jenis-jenis kelas gitu ya, jenis-jenis kelas seperti ini di masa pandemi COVID. Nah, ini jadi dengan adanya model pembelajaran hybrid ini juga kita bisa memfasilitasi gitu murid yang tidak bisa hadir secara fisik gitu ya, tetap masih dapat hak mereka untuk belajar bersama guru gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah ini yang mungkin kita sering dengar gitu ya, ada namanya LMS gitu, Learning Management System. Nah, di mana ini adalah juga menjadi pendukung proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi LMS ini bentuknya seperti sebuah platform teknologi gitu ya. Jadi di mana murid gitu atau peserta didik kita itu dapat belajar secara fleksibel dengan learning management system, karena di situ sudah ada fitur-fitur entah itu materi, entah itu latihan, entah itu tugas-tugas dan lain sebagainya yang memang bisa dipelajari murid kapanpun. Nah, ini terkait dengan learning management system ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan keunggulan dan kelemahan LMS Bapak Ibu ya. Jadi memang sekali lagi dalam sebuah sistem itu memang setidaknya ada kelebihan dan kekurangan ya yang bisa kita sama-sama perhatikan Bapak Ibu. Nah, walaupun LMS ini menjadi solusi teknologi yang inovatif sekali dan juga bermanfaat untuk mendukung pembelajaran baik itu yang blended learning ataupun yang hybrid learning gitu ya. Karena memang dapat menyiapkan satu wadah yang cukup mudah diakses oleh peserta didik gitu ya, dengan beragam sumber belajar. Namun memang kekurangannya dari LMS ini memang kita masih memerlukan koneksi internet ya Bapak Ibu, dan juga kalau terkait di kondisi kita saat ini memang kita masih banyak membutuhkan kuota data gitu ya. Walaupun ada yang menggunakan jaringan WiFi pun juga tetap ada ongkos yang harus dikeluarkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan gitu dalam kita mengimplementasikan learning management system ini gitu. Nah, walaupun di program pembatik ini memang sudah kita setting gitu ya Bapak Ibu, pembelajarannya adalah kita menggunakan LMS gitu. Nah, apa saja sih Bapak Ibu contoh-contoh aplikasi LMS yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru? Nah, di sini sudah sangat banyak Bapak Ibu ya. Mungkin yang Bapak Ibu paling familiar itu ada namanya Google Classroom Bapak Ibu.
Nah, apalagi kita yang sudah difasilitasi oleh Kemendikbudristek terkait dengan akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Classroom yang di mana itu bisa menjadi kelas maya Bapak Ibu bersama dengan murid-murid untuk lebih bisa mengeksplor proses pembelajaran. Juga kita juga mengenal ada Microsoft Teams, ada Moodle, ada Schoology, ada Canvas dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya ada Google Classroom nih Bapak Ibu. Jadi memang dengan adanya Google Classroom ini memberikan kemudahan kita untuk melakukan proses pembelajaran ya secara daring. Kita memfasilitasi pembentukan kelas maya di dalam Google Classroom yang juga fitur-fiturnya tidak rumit Bapak Ibu, mudah untuk bisa diakses ya baik oleh guru ataupun oleh murid. Nah, jadi memang sekali lagi sudah didukung oleh akun belajar.id sehingga penggunaan Google Classroom ini bisa menjadi lebih maksimal Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga di modul ada saran-saran Bapak Ibu ya untuk lebih misalkan memahami terkait dengan Google Classroom, nanti bisa menyaksikan webinar-webinar yang sudah tautannya disematkan di dalam modul 6 ini Bapak Ibu. Jadi silakan untuk pemahaman lebih mendalam lagi boleh mengakses webinar-webinar atau pelatihan-pelatihan yang sudah disiapkan di dalam modul ini. Nah, kemudian juga ada Microsoft Teams yang juga hampir mirip dengan Google Classroom Bapak Ibu ya, hanya beda penyedia saja. Di mana ini juga mendukung tidak hanya proses pembelajaran, bahkan juga lingkungan kerja pun juga sekarang banyak yang menggunakan Microsoft Teams gitu ya untuk mempermudah proses tadi hybridnya gitu ya kerjanya dan juga proses pembelajarannya Bapak Ibu. Sama juga ya di sini ada tutorial cara membuat kelas mata pelajaran di Microsoft Teams juga Bapak Ibu bisa langsung melihat gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu fitur yang namanya Moodle atau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Jadi sebuah perangkat lunak juga e-learning berbasisnya situs web Bapak Ibu ya. Nah, digunakan juga bisa sebagai konteks kegiatan belajar mengajar. Jadi Moodle ini jadi platformnya open source gitu, dirancang khusus untuk mengelola kelas yang terintegrasi memang dengan TIK. Nah, jadi banyak fitur-fitur juga Bapak Ibu di dalam Moodle. Kita bisa membuat tugas, kemudian ada penjadwalan, ada penilaian dan sebagainya yang juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk semakin menguatkan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, sama untuk nanti lebih jelasnya terkait Moodle, Bapak Ibu juga bisa sambil menyaksikan video gitu ya ataupun tautan yang sudah disiapkan di dalam modul. Nah, terkait itu juga ada lagi Bapak Ibu yang namanya Canvas gitu ya, LMS yang juga cukup terkenal dan inovatif gitu, dan memang sebagian besar digunakannya di bidang pendidikan untuk mengelola dan menyampaikan pembelajaran juga melalui platform daring gitu. Nah, jadi ini juga bisa menjadi salah satu pilihan Bapak Ibu untuk membentuk sebuah kelas maya yang juga nanti bisa mendukung proses transformasi digital di sekolah ataupun di kelas Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita juga akan masuk ke kegiatan belajar yang kedua, di mana kita akan sama-sama belajar mengelola kelas yang terintegrasi TIK untuk pembelajaran yang juga sifatnya kolaboratif dan berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi tujuan kita pada pembelajaran kali ini juga kita akan sama-sama belajar bagaimana mengelola kelas yang terintegrasi TIK untuk pembelajaran yang semakin kolaboratif ya Bapak Ibu. Kemudian juga kita akan memahami refleksi dan praktik baik beberapa teman-teman guru juga yang sudah berhasil membuat inovasi kelas yang terintegrasi dengan TIK gini Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti sambil kita juga akan lihat di modul Bapak Ibu ya. Di sini ada situasi dari Ibu Gendis gitu ya. Di sini ada tampilan komik. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu nih mengenai pembelajaran yang dilakukan Bu Gendis? Gitu. Apakah ada solusi untuk permasalahan yang beliau hadapi? Dan apakah Bapak Ibu
pernah mengalami situasi yang sama dengan Bu Gendis gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah kita akan lihat di sini Bapak Ibu ada kerucut pengalaman belajar dari Edgar Del gitu ya. Nah, di mana kalau kita lihat Bapak Ibu ternyata metode ceramah itu apa ya, memiliki dampak yang atau diserap oleh murid itu kurang besar gitu ya. Berbeda dengan kalau kita meminta murid gitu untuk belajar secara metode presentasi, di mana mereka yang dulu mencari sumber informasinya, mereka yang mengolah dulu sumber informasinya gitu ya, dan mereka yang akan ibaratnya kita percaya untuk mencoba mengajari teman-temannya. Nah, ini juga semangat ini juga yang dibawa Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran itu berpusatnya kepada murid gitu. Mungkin kalau kita merefleksikan dulu kita sebagai murid Bapak Ibu ya, mungkin guru-guru kita dulu lebih banyak menggunakan metode ceramah gitu ya, di mana kita beranggapan bahwa sumber informasi ya dari guru gitu ya. Jadi guru masih menjadi satu-satunya sumber informasi dulu. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu, di mana di semangat kurikulum Merdeka ini peran guru itu sudah sebagai fasilitator gitu. Nah, kita yang memantik murid untuk menemukan informasinya Bapak Ibu ya. Didukung dengan semakin luasnya murid bisa mengakses informasi. Nah, di situ juga peran kita sebagai guru udah menjadi sebagai fasilitator saja gitu ya, di mana kita yang mendampingi proses belajar mereka dan proses menemukan informasi itu harapannya berpusat kepada murid kita Bapak Ibu. Nah, ini semangat yang sejalan Bapak Ibu dengan kurikulum Merdeka pun dengan perkembangan zaman yang ada gitu ya Bapak Ibu. Di mana sekarang memang tuntutannya gitu ya, harapan kita adalah murid yang mampu menemukan informasi gitu. Salah satunya juga terwujud di dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya, yaitu kreatif, mandiri, bernalar, kritis. Nah, ini yang kita akan tumbuhkan di dalam murid-murid kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah kemudian ada pengelolaan kelas Bapak Ibu ya. Nah, pengelolaan kelas ini juga penting. Jadi ada apa itu pengelolaan kelas, yaitu usaha kita, upaya kita yang kita arahkan itu sehingga terwujudnya suasana pembelajaran itu yang efektif dan menyenangkan Bapak Ibu ya, dan dapat memotivasi murid-murid kita untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka. Nah, ini yang memang kalau di kurikulum Merdeka kita sering kenal dengan istilah pembelajaran terdiferensiasi Bapak Ibu ya, di mana kita berupaya mewujudkan suasana kelas yang memenuhi kebutuhan murid kita sehingga mereka dapat menikmati pengalaman-pengalaman belajar mereka Bapak Ibu. Nah, jadi pengelolaan kelas ini ada upaya-upaya dari guru ya, mulai dari kita merencanakan pembelajarannya, bahan ajar apa yang kita gunakan, media atau sarana apa yang kita gunakan, kemudian metode apa gitu ya, langkah efektif apa sih yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu. Nah, ini pentingnya guru untuk mengelola kelas. Nah, bagaimana pengelolaan kelas yang berbasis TIK? Nah, ini yang menjawab kodrat zaman kita sekarang Bapak Ibu ya, yang menjawab kodrat zaman kita bahwa generasi sekarang gitu ya, generasi Alpha, mereka dengan teknologi itu sudah sangat lekat dengan mereka gitu. Ibaratnya teknologi itu udah menjadi kebutuhan primer murid-murid kita nih. Nah, disinilah peran guru dalam mengelola kelas. Yuk kita manfaatkan TIK gitu ya, kita integrasikan di dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran kita ini istilahnya akan menjadi lebih kontekstual dengan murid-murid kita, menjadi lebih relevan dengan mereka. Nah, bagaimana Bapak Ibu metode-metode yang bisa kita gunakan gitu ya? Di sini ada 4 gitu, ada resource based learning, kemudian ada case problem based learning, kemudian ada simulation based learning, dan juga ada collaborative based learning. Nah, Bapak Ibu,
bagaimana pengelolaan kelas dalam implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Nah, jadi Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 itu Bapak Ibu juga sudah menjelaskan tentang standar proses Bapak Ibu ya, di mana kalau kita terjemahkan di dalam pemanfaatan TIK, jadi penggunaan sumber daya TIK dalam pembelajaran itu memang harus kita rancang secara matang Bapak Ibu. Kenapa? Sekali lagi kondisi geografi di Indonesia ini kan memang belum sama rata ya Bapak Ibu. Ada daerah yang koneksi internetnya sudah sangat baik, ada daerah yang memang butuh butuh koneksi yang harus kita tingkatkan lagi gitu ya, atau bahkan ada yang tidak tersentuh gitu ya dengan jaringan. Nah, ini yang butuh kepekaan lagi oleh kita Bapak Ibu selaku guru, di mana kita dapat mengenali dulu lingkungan belajar kita, sehingga nanti upaya dalam mengintegrasikan TIK ini bisa secara bertahap gitu. Mungkin di daerah perkotaan sudah akan bisa mengeksplor lebih banyak Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan daerah-daerah terpencil? Nah, ini mereka juga bisa gitu mengintegrasikan TIK, namun memang pelan-pelan mengikuti dengan kondisi di lingkungan mereka gitu. Sekali lagi Bapak Ibu, integrasi TIK ini memang tujuan akhirnya adalah untuk memotivasi murid kita agar lebih aktif di dalam pembelajaran Bapak Ibu, sehingga kita bisa memberikan ruang yang sangat luas untuk mereka bisa menumbuhkan kreativitas mereka, kemandirian mereka, nalar kritis mereka Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada beberapa tips ya Bapak Ibu, di mana kita yang Bapak Ibu bisa terapkan untuk merencanakan pengelolaan kelas yang khususnya terintegrasi dengan TIK gitu. Nah, yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama kuncinya adalah kita sebagai guru juga harus siap beradaptasi dengan teknologi yang ada. Nah, sejatinya kita memang sebagai guru tidak, walaupun kita sudah jadi pengajar Bapak Ibu ya, kita tidak boleh berhenti terus belajar, sehingga guru yang baik memang guru yang mau terus meningkatkan kompetensi dirinya, khususnya di bidang pemanfaatan TIK gitu Bapak Ibu. Kemudian sekali lagi kita juga sebagai guru harus fleksibel Bapak Ibu. Kita harus fleksibel, harus mau beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang terjadi. Nah, sebaiknya juga Bapak Ibu dalam kita memilih platform apa atau integrasi TIK apa yang mau kita gunakan di kelas, juga penting untuk kita meminta saran dari murid kita. Kira-kira teknologi apa nih yang sudah lekat dengan mereka? Misalkan contoh tadi ada murid kita mungkin yang sudah terbiasa dengan Canva, ada murid kita yang sudah terbiasa dengan media sosial dan sebagainya. Nah, ini juga kita perlu mempertimbangkan kesiapan murid kita. Selain kesiapan guru, kesiapan murid juga menjadi penting gitu ya, sebelum kita menggunakan TIK gitu dalam mengelola kelas. Nah, yang terpenting lagi Bapak Ibu apa? Yaitu kolaborasi. Nah, sekarang sudah eranya kolaborasi antar guru Bapak Ibu ya. Nah, ini juga semangat yang dibawa oleh platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, di mana hampir semua fitur-fitur di platform Merdeka Mengajar, bukti karya, komunitas, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya, itu mengusung semangat kolaborasi gitu. Di mana kalau kita punya praktik baik, kita punya inovasi yang dirasa sudah berhasil, yuk kita coba bagikan kepada teman-teman kita, kepada guru-guru lain. Yuk kita diskusi, kita tumbuhkan komunitas belajar kita Bapak Ibu. Nah, ini menjadi wadah Bapak Ibu ya, komunitas belajar dalam sekolah, antar sekolah, daring dan sebagainya. Nah, ini menjadi jalur juga gitu ya, menjadi wadah kita untuk meningkatkan kompetensi, saling berbagi, di mana proses belajar gitu ya di era sekarang kan hampir sudah tidak ada batas Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar dengan teman-teman dari berbagai daerah dan sebagainya. Ini juga dampak dari pengelolaan dari peningkatan kompetensi kita di dalam mengelola TIK. Nah, Bapak Ibu, ini juga ada beberapa langkah Bapak Ibu ya. Sebelumnya sudah kita bahas sebenarnya. Jadi intinya Bapak Ibu kita libatkan, yang pertama adalah kita harus kenali dulu kondisi lingkungan belajar kita
kita libatkan murid kita, jangan sungkan untuk minta umpan balik murid, umpan balik rekan sejawat kita, sehingga nanti dalam proses mengintegrasikan TIK ini bisa bisa kita lakukan secara lebih maksimal gitu, karena sudah kita pertimbangkan berbagai aspek yang mendukung proses pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu juga di modul silakan nanti dilihat ya. Ini ada contoh video bagaimana salah satu cerita inspiratif dari guru yang luar biasa di daerah yang blank spot, tidak bisa tersentuh sinyal, namun tetap bisa memanfaatkan teknologi untuk murid-muridnya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga sekali lagi Bapak Ibu, semangat kurikulum merdeka adalah refleksi pembelajaran. Ini juga penting, di mana refleksi itu juga harus kita lakukan untuk terus memperbaiki proses belajar kita. Bukan hanya murid, guru pun juga perlu untuk melakukan refleksi pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, ini sekali lagi selain refleksi juga praktik baik tadi Bapak Ibu, itu juga menjadi hal yang penting ya, yang perlu kita sama-sama bahas bersama. Nah, kemudian nah ini Bapak Ibu sedikit ya, karena sudah mau habis waktu saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau kesulitan gitu ya, ingin menemukan ide apa ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Mariati tadi ya, saya bingung mau mencari informasi, mencari ide-ide apa gitu ya, Bapak Ibu, Kemendikbudristek sudah menyiapkan satu fitur, bahkan lebih ya, ada bukti karya, ada ide praktik, di mana ini adalah banyak sekali ide-ide praktik baik dari rekan-rekan guru kita Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu yang masih kesulitan menemukan bagaimana cara untuk mengelola kelas yang terintegrasi dengan TIK, yuk kita berselancar di platform Merdeka Mengajar, kita temukan beragam inspirasi-inspirasi dari teman-teman rekan-rekan sejawat kita yang luar biasa. Nah, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Ini sedikit proses belajar kita bersama di modul 6. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk lebih lanjutnya bisa belajar bersama di modul 6 dan juga nanti kita akan belajar bersama di Google Chat kita Bapak Ibu. Terima kasih dari saya kembalikan ke Ibu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat sudah menyampaikan ya materi terkait modul 6. Baik, kita undang juga nih Pak Rahmat nih. Halo Bu Wiwi. Halo Ibu, Bu Hana, Pak Rahmat. Oke, Halo, baik. Ya. Baik Ibu Wiwi, mungkin mohon untuk memberikan penguatan ya Ibu ya terkait dengan modul yang ke-6 ini Ibu. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Hana, terima kasih Pak Rahmat. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta membatik level 2 yang berbahagia. Sedikit memberikan penguatan untuk modul 6 yang sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman tadi terkait pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Tadi sudah diceritakan bagaimana lingkungan belajar dalam pembelajaran, kemudian pengelolaan kelas yang terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pada sesi akhir Pak Rahmat juga sudah mengatakan bahwa mari kita gunakan PMM sebagai referensi belajar kita karena ada banyak sumber belajar terkait dengan lingkungan belajar kita dan bagaimana contoh-contoh melakukan pengelolaan pengelolaan kelas yang terintegrasi TIK ada di dalam PMM kita. Bapak dan Ibu peserta pembatik khususnya untuk kelas 15 bahwa lingkungan belajar memang sangat mempengaruhi suasana belajar dan ketercapaian hasil belajar yang kemudian bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran Bapak dan Ibu, tentu kita akan berupaya sebaik mungkin untuk memberikan lingkungan belajar terbaik, tentu dengan segala sumber daya yang kita miliki. Bapak dan Ibu, di sini peserta kita ada dari Aceh sampai Papua. Bentangan posisi geografi yang heterogen dari kita semua, ini mungkin bisa menyebabkan kondisi lingkungan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, kita memerlukan analisis yang mendalam terkait penggunaan lingkungan belajar yang akan kita sajikan kepada peserta didik kita. Apakah kita akan menggunakan model belajar luring, daring, atau kita campur nih dengan blended ataupun hybrid, tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi satu hal Bapak dan Ibu, kadang kita takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita selama ini udah rasa nyaman nih, kita udah belajar daring aja nih,
atau belajar luring aja nih. Kita selama ini belajar paling efektif ya luring aja. Kita modelnya kita masih mungkin banyak yang menggunakan konvensional. Ada kalanya yang membatasi dari perubahan ini adalah diri kita sendiri. Kita takut keluar dari zona nyaman. Kemudian kita takut keluar untuk mencoba inovasi hal-hal baru. Mari sekarang kita coba keluar dari zona nyaman, kita berusaha berjuang demi kemajuan anak-anak kita. Jangan ragu untuk mencoba mengganti metode belajar dan lingkungan belajar yang baru. Jadi kalau memang diperlukan kita belajar dengan blended, kenapa tidak? Kalau dengan luring itu menjadi lebih bagus, kenapa tidak? Tetapi tentu kita persiapkan segala sumber daya yang diperlukan. Bapak dan Ibu, mari kita beradaptasi dengan teknologi dan tools terbarukan. Karena teknologi ini sudah menjadi gaya hidup dari anak-anak kita. Generasi Z, generasi Alpha, begitu lahir sudah terbiasa dengan gadget. Kadang-kadang kita yang malah ketinggalan dengan anak-anak kita. Oleh karena itu, mari kita keluar dari zona nyaman, kita beradaptasi dengan siapa nih peserta didik kita. Bapak dan Ibu, selain itu tadi juga dikatakan salah satu lingkungan belajar kita adalah dengan LMS. LMS ini Bapak dan Ibu sudah banyak, mungkin dari kita sudah banyak yang menggunakan LMS. Mari kita evaluasi, kita optimalkan LMS kita sesuaikan dengan platform yang tersedia, begitu pilihannya banyak, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, ada yang mudah, ada yang cukup kompleks, ada yang dengan programming yang kalau memang kita memiliki sumber daya yang bisa mengeksplorasi untuk platform-platform yang lebih kompleks, biasanya dia akan lebih menghasilkan sesuatu yang powerful. Tetapi banyak juga LMS seperti Moodle, Schoology, Canva, Google Classroom, Microsoft Teams, atau yang lain-lain, ini yang sebetulnya bisa cukup mudah untuk kita adaptasi agar lingkungan belajar kita lebih terkelola dengan baik. Tetapi Bapak dan Ibu, selain platform lingkungan belajarnya, kita juga memerlukan untuk menyiapkan kontennya. Jadi seperti yang disampaikan dalam kerucut pengalaman belajar Edgar, bahwa siswa akan lebih mudah mempelajari objek belajar jika memperoleh pengalaman yang lebih nyata. Jadi kemajuan teknologi ini menghadirkan sumber belajar dengan banyak pilihan sumber belajar dan metode belajar. Sehingga Bapak dan Ibu, generasi Z dan generasi Alpha, siswa kita yang sekarang itu akan lebih nyaman ketika belajar dengan cara yang menyenangkan, dengan metode yang kekinian, sehingga siswa tidak terpaksa dalam belajar. Tetapi siswa senang menerima pelajaran yang baru yang pada akhirnya tujuan akhir dari kurikulum Merdeka adalah menciptakan kualitas belajar ini tercipta dalam suasana yang indah. Bapak dan Ibu, mari kita tetap mengupayakan implementasi kurikulum Merdeka yang berpusat pada peserta didik dengan terus-menerus merancang pembelajaran yang baik, mengimplementasikan pembelajaran hasil rancangan kita. Kemudian kita melakukan refleksi berkelanjutan mungkin dengan komunitas belajar yang kita miliki, kita bisa berupaya berdiskusi untuk saling berbagi praktik baik, mengevaluasi gaya-gaya belajar kita. Kemudian dari hasil evaluasi dan refleksi, itu kita terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi pendidikan kita. Bapak dan Ibu peserta pembatik 2024 sebagai pendidik fokus peserta didik dengan teknologi pada generasi Z dan Alpha menjadi tantangan pembelajaran saat ini. Tetapi pada level implementasi ini, marilah kita mencoba untuk mengimplementasikan segala keilmuan yang kita dapat secara bertahap kepada peserta didik kita menuju sekolah digital dengan pengelolaan kelas yang terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Bu Hana, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit penguatan pada sesi akhir ini, karena waktunya sudah cukup dari yang sudah terjadwal. Terima kasih Bu Hana. Baik, terima kasih Ibu Wiwi atas penguatannya. Jadi untuk terus belajar dan berusaha begitu ya Bu ya, untuk mewujudkan sekolah yang berbasis digital seperti itu. Oke, baik. Tidak terasa kita sudah di ujung pertemuan ini Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, saya ingin meminta Bapak Ibu tutor nih untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin kita mulai dari Pak Saiful dulu ya. Silahkan Pak. Oke, makasih Bu Hana.
sedikit untuk Bapak Ibu peserta pembatik level 2 tahun 2024, tetap semangat, jangan pernah menyerah, pasti bisa. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saiful. Oke, lanjut silakan kepada Ibu Fitri, Ibu, untuk memberikan closing statement-nya, Ibu. Mohon maaf ya, saya ini berada di lokasi layat, jadi saya tidak berpanjang lebar apa ini Oke, sampai. siap, Saya Ibu. tetap mengharapkan teman-teman selalu memberikan yang terbaik lah, apa yang kita dapatkan dalam hal-hal baru ini. Saya yakin semua teman-teman yang ada di sini pasti merasakan apa yang kita dapatkan sekarang itu semua hal-hal baru. Tapi cuman kita yakin itu pasti bisa kita jalankan dan kita lewati. Bahkan kita lebih dari apa yang diharapkan. Itu aja, Bu. Semoga teman-teman semua tetap semangat aja untuk menjalankan apa yang ditugaskan menjadi tugas kita untuk menjadikan pendidik atau untuk siswa menjadi lebih baik sebagai generasi emas. Karena itu harapan kita yang menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Fitri. Oke, selanjutnya mungkin dari Ibu Mariati. Silakan, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, mari kita terus mengupdate diri ya dengan mengikuti pembatik tahun 2024. Dengan pembatik kita yakin akan memberikan dampak positif bagi transformasi pembelajaran di Indonesia. Mari sama-sama kita sukseskan pembatik tahun 2024. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Mariati. Oke, saya persilakan kepada Pak Bowo untuk memberikan closing statement-nya, Bapak. Ya, dari saya tetap semangat. Setiap langkah yang Bapak dan Ibu guru ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman dan kemampuan yang lebih baik. Jangan pernah ragu dengan kemampuan Anda. Percayalah bahwa pada proses bahwa lebih penting dan percayalah pada diri Anda sendiri. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bowo. Baik, selanjutnya kepada Pak Abdul Rahmat ya untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Silakan, Pak. Makasih Bu Hana. Mungkin buat teman-teman guru peserta pembatik, pesannya adalah yuk kita jadi guru yang adaptif. Terima kasih. Itu aja Bu Hana. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Baik, silakan Ibu Wiwi juga memberikan closing statement-nya, Ibu. Oke, masih mute Ibu. Ya, baik Bu Hana, ada beberapa closing statement. Yang pertama adalah tidak ada waktu luang kalau kita tidak meluangkan waktu. Pasti waktu itu akan terisi oleh aktivitas yang lain dan tidak ada yang abadi kecuali perubahan, maka terus beradaptasi pada perubahan, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti insya Allah kita akan mendapatkan hasil kita. Demikian Ibu mungkin sedikit dari penguatan yang saya berikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Wi dan juga Bapak Ibu tutor yang hari ini sudah mau bersama ya untuk pembelajaran terkait modul 4, 5, dan 6. Bapak Ibu peserta pembatik jangan lupa juga untuk menuliskan pertanyaan ya. Bila ada yang ingin ditanyakan nih lebih jauh terkait dari modul 4, 5, dan 6 dan juga jangan lupa untuk mengisi link presensi yang disediakan di Google Chat. Baik. Semungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya mau bacakan pantun nih. Acara telah usai sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa di lain waktu. Baik. Sampai jumpa Ibu Hana, sampai jumpa Pak Abdul, sampai jumpa Bu Wiwik, sampai jumpa semuanya, sampai jumpa Pak Saiful. Foto bersama dulu. Oke, siap. Kita foto bersama. Iya. Terima kasih ya sudah berbagi-bagi di sini. Siap Ibu. Baik, saya tutup ya Bapak Ibu. Kita bertemu lagi dan jangan lupa isi
daftar hadirnya untuk Bapak Ibu Oh, peserta pandai ya. pembatik. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.